Kami akan ajak Anda, pemirsa, untuk mengupdate informasi langsung dari RSUD Bekasi bersama dengan rekan kami Mas Sanudin di sana. Selamat malam Mas Sanudin, sudah ada berapa korban yang hingga saat ini diterima di RSUD Bekasi? Iya, Tiara, dapat kami kabarkan bahwa data yang tercatat di RSUD Kota Bekasi ini sementara total 29 orang dan 6 dinyatakan meninggal dunia. Dan kami sempat tadi melihat ke dalam kamar jenazah dan memang ada salah satu keluarga korban yang telah membawa anggota keluarganya yang ke rumah salah satu korban yang meninggal dalam peristiwa kecelakaan Argo Bromo di stasiun Bekasi Timur. Dan memang dapat kita saksikan para petugas medis masih cukup sibuk melakukan penanganan terhadap sejumlah korban yang harus mendapatkan penanganan serius. Dan memang data dari 29 korban yang ada di RSUD ini memang masih akan berubah mengingat kondisi di TKP sendiri masih proses evakuasi terhadap korban-korban lainnya. Dan sebagian memang para korban ini mengalami luka-luka cukup serius ya. Ada yang mengalami patah tulang maupun memar pada tubuh bagian dalam, dan bagian sudah dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit RSUD sendiri. Dan saat ini memang kami dapat kabarkan bahwa sejumlah pasien berada di luar yang sudah mengalami luka-luka ringan ataupun kondisi yang tidak begitu parah. Untuk sementara demikian yang dapat kami kabarkan, Tiara. Mas Sanudin, bisa Anda informasikan kembali dari 6 korban meninggal yang tadi Anda sebutkan, ini identitasnya seperti apa? Ya, kalau untuk identitas korban sendiri kami belum mendapatkan secara resmi ataupun dari pihak jenazah. Memang data tersebut masih dalam salin ya, dan masih dilakukan jalinan berapa korban yang dinyatakan telah meninggal. Dari 6 itu memang untuk nama-nama anggota keluarga korban, maksud kami korban yang meninggal itu kita belum mendapatkan secara resmi nama-nama ke-6 korban yang dinyatakan meninggal. Demikian, Tera. Baik, Mas Sanudin, mungkin Anda juga bisa memastikan data kembali bahwa 29 orang korban yang kemudian ini sudah diterima di RSUD Bekasi, apakah sudah termasuk dari 6 yang meninggal atau 29 ini di luar 6 orang yang kemudian ini meninggal dunia? Ya, informasi yang dapat kami terima tadi, 29 korban yang dievakuasi ke RSUD, 6 diantaranya meninggal dunia. Demikian daerah yang kami terima tadi, informasi dari pihak rumah sakit. Baik. Mas Sanudin, mengingat banyaknya korban yang saat ini ditangani di RSUD Bekasi begitu, apakah secara kapasitas dan juga alat-alat penanganan ini memumpuni di sana? Sudah cukup untuk menangani seluruh korban? Iya, memang kalau secara kasat mata kami melihat cukup ramai dan baik dari petugas medis, anggota keluarga maupun korban sendiri, baik itu dari petugas kepolisian, BPPD dan anggota
lainnya. Dan memang sejauh ini masih terlihat cukup kondusif dalam penanganan pihak rumah sakit RSUD sendiri, dan belum ada terlihat adanya rujukan atau korban yang dirujuk ke rumah sakit lain pasca dievakuasi ke RSUD ini. Demikian, Tiara. Bagaimana dengan posko yang barangkali juga didirikan di rumah sakit untuk mengkoordinasikan satu pintu, satu titik begitu kerabat dari korban ini? Ya, untuk posko sendiri memang belum ada posko khusus, namun memang di depan instalasi gawat darurat RSUD Kota Bekasi ini terdapat satu meja yang memang terlihat di sini data maupun data korban-korban dari peristiwa kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur. Namun memang jumlah pasti ini masih berkembang. Ya, apakah dari total 29 data 29 korban tadi ini masih akan berkembang atau berubah, mengingat memang kondisi di TKP sendiri masih proses evakuasi. Jadi mungkin kalau pihak keluarga yang akan mencari pihak keluarga atau korban dari bisa menemui petugas di depan, persis di depan pintu masuk instalasi gawat darurat di RSUD Kota Bekasi ini. Demikian, Tiara. Baik, dibandingkan dengan tadi pada saat Anda mengabarkan kepada kami, Mas Sadudin, ada berapa banyak keluarga korban yang sudah berkumpul di sana? Dan apa kendala yang kemudian mereka alami berkaitan dengan penanganan medis anggota keluarganya? Ya, memang dari sebelumnya memang kondisinya sedikit lebih kondusif, mengingat petugas dari pihak rumah sakit sendiri mencoba untuk menertibkan pihak keluarga agar tidak semua masuk ke dalam ruang unit gawat darurat tersebut, karena memang di dalam cukup kredit juga karena banyaknya pasien ataupun banyaknya korban yang untuk dilakukan perawatan. Dan sebagian memang kalau kami lihat memang sebagian besar itu para keluarga menunggu di depan ruang IGD, dan hanya untuk menunggu keluarga mereka untuk mendapatkan perawatan lanjutan dari rumah sakit. Demikian. Baik, Mas Sadudin, kami akan tentunya kembali ke Anda untuk menggali informasi dan juga update terkini bagaimana kemudian kondisi di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Namun seperti Anda saksikan pemirsa di layar kaca bahwa di sisi kiri ini adalah di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi, sejumlah penanganan masih terus dilangsungkan. Seperti yang tadi kita dengar sama-sama bahwa kondisi korban yang diterima di RSUD Bekasi ini beragam. Sebagian besar dari mereka mengalami patah tulang dan juga memar di bagian dalam, dan 6 orang dari 29 orang yang diterima ini dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Sementara di sisi kanan pemirsa, ini proses evakuasi tentunya masih terus dilakukan oleh tim SAR dan juga sejumlah pihak terkait di sana. Tadi juga kita sama-sama melihat ada pantauan langsung begitu ya dari Kapolda Metro Jaya, dari Wakil Ketua DPR Republik Indonesia serta Wali Kota Bekasi. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk kembali mendengar pernyataan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko berikut ini. Ya, yang pertama kita turut prihatin dengan kejadian pada malam hari ini
Tadi saya menyaksikan bersama Pak Kapolda, Dirut KAI, proses evakuasi yang masih berlangsung. Dan sementara saya mendapatkan informasi bahwa sudah dievakuasi sebanyak 29 orang pada saat ini sudah di rumah sakit dan sementara 3 meninggal. Demikian. Dan kalau melihat proses evakuasi yang sedang berlangsung, ada kemungkinan korban masih dapat terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai dengan cepat. Kalau saya lihat petugas baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak SAR dan TNI Polri bekerja dengan kompak di lokasi. Pada saat informasi berapa jumlah penumpang yang ada dalam gerbong belakang ini pada saat dari keterangan teman-teman di KAI dan sejauh ini hambatan dalam proses evakuasi apa saja Pak? Berapa jumlahnya ya tadi? Saya tidak tahu persis karena masih pendalaman berapa jumlah persisnya, tetapi hambatan dari proses evakuasi itu karena penumpang dalam keadaan ada yang terjepit dan kemudian celah untuk ruang mengevakuasinya sempit, demikian. Dilarikan ke rumah sakit mana saja Pak Dasko? Masih pendalaman. Kalau ke rumah sakit mana saja saya tidak paham. Ini ada Pak Wali Kota yang lebih tahu.